screen ya. Baik, anak semuanya, di layar kalian sudah muncul materi kita pada hari ini, yaitu terkait dengan menyajikan data dalam bentuk diagram. Misalnya sudah itu ya, sudah full layar ya, full screen seolah ya. Menyajikan data dalam bentuk diagram. Oke, kita mulai dari nomor dari sini ya. Baik, kemarin kita menyajikan data juga, tapi bukan dalam bentuk diagram ya. Kali ini kita menyajikan data, tapi dalam bentuk diagram. Oke ya. Kalau yang kemarin kita dalam bentuk tabel ya. Kemarin menyajikan data dalam bentuk tabel, tapi hari ini kita akan fokus khususan tentang bentuk diagram, bentuk diagram. Ya, bentuk diagram. Yang bagaimana sih misalnya yang diagram itu? Baik, kita akan mulai. Baik, anakku semuanya. Diagram itu di sini akan beberapa macam, ada beberapa macam yang akan kita pelajari bersama tentunya ya. Ada macam-macam diagram di sini. Ada macam-macam diagram yang perlu misal materi pada hari ini, yaitu adalah satu tentang diagram batang. Ya, nanti kita belajar menyajikan data dalam bentuk diagram batang, kemudian diagram gambar, oke, diagram gambar, atau nama lainnya diagram gambar adalah piktogram. Piktogram. Jadi piktogramnya adalah diagram gambar. Oke. Kemudian diagram garis. Diagram garis. Diagram garis berarti ya pakai garis gitu ya. Kemudian diagram lingkaran. Baik, untuk alat-alat tulis yang perlu kalian siapkan di sini adalah penggaris salah satunya. Di sini kita akan banyak menggunakan penggaris. Oleh karena itu nanti ketika mengerjakan tugas untuk mulai materi ini kalian harus tentu siap dengan penggaris tentunya ya. Penggaris, pulpen atau pensil dan penghapus. Itu wajib ya. Nanti kalau lingkaran alangkah lebih baik pakai busur ya. Kalau punya, kalau tidak pakai busur enggak masalah, nanti pakai alat yang lain ya. Tapi untuk lingkaran, khususan lingkaran, Mister tidak akan membahas hari ini. Insya Allah hari ini nanti kita akan membahas poin 1, batang, diagram gambar atau piktogram, dan diagram garis. Insya Allah langsung 3 poin ini ya. Untuk lingkaran nanti next time ya, next time alias insya Allah next week maybe ya. Insya Allah next week we will discuss about diagram lingkaran. Oke. Oke, untuk mengefektifkan waktu, langsung kita akan ke materi number 1, yaitu adalah tentang diagram batang. Oke, diagram batang. Anak semuanya sesuai dengan namanya ya. Jadi nama ini tidak dibikin susah. Namanya juga batang, berarti nanti munculnya seperti batang. Artinya adalah diagram yang penyajian datanya. Jadi cara menyajikannya itu kayak makanan disajikan, gitu ya. Jadi kalau berarti penyajiannya itu berarti biar dilihat orang itu lebih enak, itu memakai persegi panjang. Nah, atau batang-batang. Maksudnya batang di sini adalah nanti menggunakan persegi panjang. Jadi penyajiannya di sini kita menggunakan persegi panjang. Ya, jadi nanti nggak usah khawatir, Mister, batangnya yang bagaimana? Oh iya, batang itu adalah yang persegi panjang, macam itu. Ya, oke. Nanti biar kalian lebih paham nih. Nanti kalau udah lihat, tentu kalian akan paham. Misal Mister punya apa soal semacam ini di layar sudah muncul ya. Silakan di zoom ya, pakai tangan kalian, jari kalian di apa kalau pakai HP bisa di zoom ya, biar lebih cepat. Dayu mencatat profesi semua orang tua di kelas 5 SD Nusantara 1. Profesi itu pekerjaan, gitu ya. Setelah menanya, ini menanya sebenarnya nggak baku ya. Setelah bertanya kali ya. Setelah bertanya satu persatu, masa menanya. Setelah bertanya satu persatu, diperoleh data profesi, data pekerjaan orang tua siswa kelas 5 SD Nusantara 1. Adalah saya berikut. Baik, setelah Mas Dayu ini bertanya pada orang tua di SD kelas 5, didapatlah bahwa orang tua yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau PNS sebanyak 8 orang. Oke. Yang tentara TNI, Tentara Nasional Indonesia, sebanyak 5 orang. Yang petani sebanyak 12 orang. Yang guru sebanyak 3 orang.
gitu ya. Yang wira swasta, jualan dan sebagainya sebanyak 2 orang. Nah, ini adalah data yang didapat oleh Mas Dayu tadi setelah dia bertanya atau wawancara ya, seperti kemarin cara mendapatkan data salah satunya dengan wawancara atau bertanya langsung. Baik. Setelah ini bagaimana, Mister? Data yang di sini yang sudah didapat Dayu ini akan kita rubah menjadi diagram batang. Diagram batang. Ya, semacam apa, Mister? Coba. Diagram batang akan menjadi seperti ini. Ya, sudah muncul ya. Baik, diagram batang. Nah, ini pekerjaannya ini taruh di bawah sini. PNS, TNI, petani, guru, wira swasta. Sesuai dengan urutan ini ya, PNS, TNI, petani, guru, dan wira swasta. Seperti itu ya. Taruh di bagian yang di sini. Ini adalah bagian horizontal. Horizontal ini adalah bagian yang mendatar. Ya. Jadi garis horizontal ini adalah garis yang mendatar. Apa? Mendatarnya adalah horizontal. Kalau yang tegak, Mister, yang tegak ini namanya adalah garis vertikal. Vertikal. Vertikal itu garis yang tegak. Garis tegak itu adalah vertikal. Oke ya. Jadi garis tegak yang ini sini adalah vertikal, ini tegak, kemudian yang horizontal ini adalah mendatar. Semuanya itu. Baik. Kemudian setelah ditulis nama profesi yang ada di sini, petani, guru, dan wira swasta, di sini dikasih angka. Angka 1 sampai seperlunya. Seperlunya itu bagaimana, Mister? Seperlunya ini dilihat dari berapa banyaknya data yang di sini. Berapa yang paling banyak? Oh, 12, Mister. 12. Berarti maksimal 12 cukup. Yang terendah berapa? Oh, 2, Mister. Berarti 2 taruh sini. Diawali dengan angka 1. Oke ya. Ini bikin koordinatnya. Ini koordinatnya semacam ini. Di sini tentu adalah 0. Nah, nolnya nggak ditulis. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, seterusnya sampai 12. Oke ya. Macam ini. Baik, setelah ini kita melihat PNS. PNS itu butuh berapa? PNS ada 8 orang. Lihat, ini adalah diagram batang. Bentuknya persegi panjang yang ditegakkan. Itu ya. Ini persegi panjang yang ditegakkan. Persegi panjang. Ya, tapi masih berdiri atau tegak. Ya, ini hanya persegi panjang. Inilah yang dimaksud dengan batang. Ya, atau persegi panjang. Itu namanya diagram batang. Oke, kita menggunakan ini. PNS ada 8, Mister. Berarti dinaikkan nih. Bikin 8 mana 8? Oh, 8 ini 8. 8-nya di sini ya, ini 8. Berarti tingginya sesuai dengan ini. Oke, ini 8. Sini, oke. Baik, ini PNS berarti ada 8. Kemudian TNI ada berapa? Ada 5. Mana 5? Oh, 5 ini. Oh, tingginya segini. Ditariklah persegi panjangnya ke sini sampai sini. Oke, jadi 5 kan? Oke, sekarang petani ada berapa? Ada 12 orang. 12 orang. Oh, ini tarik sini. Sini sampai sini turunkan. Ya, jadi persegi panjang untuk petani. Next, guru. Guru ada berapa orang? Ada 3 orang. 3 orang sini, tarik sini. Oh, ini 3 orang. Oke, seperti ini. Ini adalah guru. Wira swasta ada berapa anak? Berapa anak? Maaf. Berapa orang? Ada 2 orang. Nah, 2 seperti ini. Nah, gini. Oke. Baik. Selanjutnya bagaimana, Mister? Setelah ini kalian tentu bisa membaca bahwa PNS ada 8 orang. Ya, yang TNI dari tabel ini yang TNI ini ada 5 orang. Oke. Petani ada 12 orang. Guru ada 3 orang. Wira swasta ada 2 orang. Oke, tadi PNS ada 8 orang ya. Baik. Di sini tentu akan melihat, cukup melihat diagram batang ini saja kamu sudah kelihatan bisa tahu bahwa paling banyak berprofesi sebagai ini ya. Ini adalah petani. Ya, diagramnya paling tinggi. Itu adalah petani, paling banyak. Nah, jadi di kelas 5 itu di SD Nusantara 1 ini profesi orang tua paling banyak adalah petani. Paling sedikit adalah wira swasta.
Oke, tahu ya kelihatan ya karena jumlahnya cuma 2 gitu. Ini adalah contoh diagram batang. Oke, bisa lanjutkan? Diagram batang selanjutnya adalah contohnya semacam ini ya. Jika penjualan buah mangga dalam 1 minggu, ya jika misalkan nih, misalnya jualan mangga nih, ini harinya, ini banyaknya penjualan, satuannya kilogram ya ini ya. Ini satuannya kilogram, oke, satuannya kilogram. Ini satuannya kilogram ya. Jadi ini adalah 100 kilogram, 110 kilogram, 200 kilogram, satuannya kilogram semua nih ya, 140 kilogram, 210 kilogram, dan 300 kilogram. Oke. Seandainya Mr. Anan pada hari Senin mendapatkan penjualan berhasil menjual 100 kilogram mangga. Selasa 110 dan seterusnya sampai hari Ahad Mr. 300 kilogram. Bagaimanakah jika dirubah dalam bentuk diagram batang? Nah, maka jika dirubah akan menjadi semacam ini. Ya, sudah muncul ya. Baik, kita saksikan semua di layar. Nah, hari ini ya, yang sebelah sini dimasukkan ke dalam paling bawah. Oke, yang bagian horizontal. Horizontal itu yang mendatar. Seperti ini ya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Oke. Kemudian banyaknya penjualan ini dimasukkan ke bagian yang vertikal atau yang tegak. Oke, ini ke sini ya. Baik. Kalian tentu bisa melihat ini kelipatan berapa. Jadi dari 0 kita pakai kelipatan 20 boleh, kelipatan 50 boleh, 30 boleh. Sesuai kebutuhan ya. 0, 20, 40 tambah 20 terus, tambah 20 terus. Ya, tambah 20 terus, tambah 20 terus sampai nilai tertinggi adalah 300, terendah adalah 100. Nah, yang jelas nilai yang ada di sini ini tercakup di sini. Ya, semacam itu. Dan ini adalah judul tabel. Judul diagram batang. Judulnya adalah penjualan buah mangga dalam 1 minggu. Baik, setelah kita dapat semacam ini, hari Senin berapa? Oh, 100 nih. Kita bikin, tarik sini. Oh, 100 di sini ya. Nah, kita bikin di sini. Persegi panjang. Oke. Hari Selasa 110. 110. Ingat, karena ini 110 dan 100 sama 120, maka 110 itu otomatis di tengah-tengah antara mereka kan. Nah, di antara 100 sama 120. Tentu ada 110. Gitu ya. Next. Hari Rabu berarti 200. 200 langsung ada ini ya. Tarik sini. Tingginya sama. Kemudian kita bikin ke bawah. Nah, kayak gini ya. Oke. Boleh diarsir hasilnya boleh. Selanjutnya adalah Kamis 240. 240 tarik sini. Kita bikin lagi ke sini. Ke turun bawah terus. Kemudian hari Jumat 140. 140 kelihatan 140 sini ya, 140. Oh ini turunkan. Oke. Kemudian dari Sabtu 210. 210 mana? Oh, 210 terletak di antara 200 dan 220. Berarti kurang lebih di sini ya. Kurang lebih di sini. Oke, set. Oke ya. Kemudian terakhir 300, 300 paling atas ya. Paling atas terus ini. Oke, seperti ini ya. 300. Nah, setelah ini sudah jadi. Jadi inilah yang dimaksud dengan diagram batang. Ya, diagram batang. Nah, cara bacanya gimana, Mister? Kalian bisa melihat, cukup melihat dari warna oranye ini ya. Warna oranye ini kalian bisa melihat bahwa hari Senin ke hari Kamis penjualnya naik. Ya kan? Dari sini ke sini tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Oke, penjualannya naik, penjualan mangganya misalkan tambah naik. Hari Jumat anjlok alias penjualannya berkurang. Ya kan? Kemudian hari Jumat, Sabtu, Ahad penjualan misalkan naik lagi. Sini ke sini. Naik. Ya, gitu. Jadi kalian bisa melihat di sini bahwa penjualan dari hari Senin ke Kamis itu mengalami kenaikan. Kamis ke hari Jumat mengalami penurunan. Hari Jumat menuju hari Ahad mengalami kenaikan lagi. Nah, semacam itu ya. Jadi penyajian data itu untuk memudahkan dalam membaca. Macam itu. Oke. Selanjutnya adalah kita belajar tentang diagram gambar atau piktogram. Ya, diagram gambar ini atau nama lainnya adalah piktogram. Ya.
Data peminjam buku di perpustakaan adalah semacam ini. Jika Mister punya data peminjam buku di perpus. Hari Senin ada 25 siswa yang pinjam. Hari Selasa ada 20 siswa. Hari Rabu ada 30 siswa. Hari Kamis ada 15 siswa. Dan hari Jumat ada 10 siswa yang pinjam buku. Hari Sabtu ada yang 45 siswa yang pinjam buku. Hari Ahad, Mister? Ahad libur dong. Itu ya. Baik. Dari sini akan kita bikin diagram gambar. Sedikit berbeda dengan diagram batang, diagram gambar adalah semacam ini. Oke. Nah, diagram gambar adalah macam ini. Karena tadi ada orang yang pinjam buku, maka gambarnya adalah orang yang membaca buku. Ada dua gambar. Jika gambarnya semacam ini mewakili 10 orang. Kalau yang gambarnya bukunya warna kuning semacam ini, dia mewakili 5 orang. Mewakili 5 orang. Oke ya. Nah, pada hari Senin itu ada 25 peminjam. Hari Senin ada 25 orang yang pinjam. Oke. Kalau dirubah dalam bentuk diagram gambar, maka adalah ini tadi 10 ya. 10, 10, 5. Yang ini kan 10 nih. Yang ini ya 10, ini 5. Oke, jadi ini totalnya adalah 25 seperti ini. Kemudian di hari Selasa, ini ada 20 orang yang pinjam. Berarti ini 10, 10. Begitu ya. Jadi hanya lihat gambar saja. Ingat yang bukunya warna ungu ini adalah yang 10 makin 10. Terus yang warna ungu ini juga 10. 10, 10 jadi 20. Hari Rabu ada 30 orang. Berarti 10, 10, 10. Total 30. Seperti ini. Sama kan? Nah, kita rubah angka ini, kita konversi ke dalam bentuk gambar. 10 atau 15 berarti 10 dan 5 ya. 10, 5. Oke. Kalau Jumat berarti 10. Berarti 10 satu orang saja, gambarnya satu tok. Kalau 45 berarti 10, 10, 10, 10-nya ada 4, tambah 1, srit. 45. Oke, insyaallah mudah ya. Ini ada diagram gambar, jadi kamu mengubah angka yang ada di sini ini sesuai dengan simbol yang di sini. Harus ada keterangan ini ya, bahwa gambar ini mewakili 10 orang. Gambar ini mewakili 5 orang. Itu harus ada semacam itu. Oke, itu adalah untuk materi tentang diagram gambar. Baik, diagram garis sekarang. Tabel berat badannya Rosid. Oke ya, tabel berat badannya Rosid. Ya, Mas Rosid sering mengecek atau menimbang berat badannya. Ya, contoh semacam ini. Ketika usianya Rosid 7 tahun, bukan 7 hari ya, 7 tahun ya. Ketika Rosid usianya 7 tahun, dia menimbang berat badannya seberat 25 kg. Ketika usianya 8 tahun, kelas 2 berarti ya, 2 SD ya. Itu 28 kg. Ketika 9 tahun, 32 kg. Usianya 10 tahun, 33 kg. Kemudian kita umurnya 11 kg. Kilogram. Usianya 11 tahun, itu berat badannya adalah 35 kg. Gitu ya. Nah, dari tabel ini setelah Mas Rosid selalu mengecek dan menulis berat badannya, Mas Rosid menggantinya dengan diagram garis biar lebih enak dibaca. Adalah menjadi semacam ini. Ya, sudah nongol di layar kalian? Nah, ini adalah perkembangan berat badan Benny. Oh, Benny. Tadi salahnya. Ini Rosid nih kan, Benny ya. Dapat disajikan dalam diagram garis sebagai berikut. Gini ya. Oke. Lihat. Ini adalah usianya Rosid. Nah, usia di sini. Umur. Yang sebelah sini ditulis di bagian horizontal. Horizontal ini adalah yang mendatar. Harus ada keterangan umur atau tahun seperti ini. Ini ditulis di sini. Oke. Angka ini ditulis di sini. Oke. Kemudian keterangannya di sini ini ditulis di sini. Gini ya, banyak ini. Terus kalian tentu bertanya, Mister, apa? Kenapa ini garisnya nggak lurus? Kenapa ini nggak lurus? Iya, kenapa nggak lurus? Karena dia startnya tidak dari 0, harus dari 0. 0, 1,
2, 3, dan seterusnya sampai 24. Setelah 24, 25. Dia menutupi angka 0 sampai 24. Tujuannya biar kenapa? Biar ini diagram tidak terlalu panjang ke atas. Ya kan? Seandainya di sini adalah angka 0, di sini angka 0, 1, 2, 3, 4 sampai 35, tentu diagramnya akan panjang banget, segini lebih. Ini ya. Gitu. Sama hanya dengan yang ini. Kenapa ini kok meleyak gini? Ya, ini mewakili angka dari 0 sampai 6. Ya kan? Angka 0 sampai 6 nggak kelihatan kan karena disingkat dengan tanda semacam ini. Ya, disingkat saja ya, singkat. Biar tidak terlalu panjang dan makan tempat ya. Kalau ini dikasih 0 sampai 6 tentu akan panjang keluar dari arena. Ya, dari arena pertarungan. Gitu ya. Baik, sekarang dari angka 7. Usianya 7. Berat badannya berapa? 25 kilo. Di garis. Seret. Seret. Ketemu satu titik. Kasih titik. Ya, kasih titik situ. Nah, kemudian kalau 8 tahun berapa beratnya? 28. 28 ke sini potong-potong gini. Ini ditarik ke atas. Ketemu satu titik. Di titik dulu. Kemudian ketika usianya 9 tahun, beratnya 32. Beratnya 32 dikasih titik. Kemudian ditarik sana, titik, kasih titik. Polka dot ya. Gini. Ya. Kemudian ketika usianya 10 tahun, berat badannya 33 kg. Tiga-tiganya kita tarik sini, garis putus-putus ya nih ya, putus-putus. Kemudian ini garis putus-putus seperti contoh, kasih titik. Ketemu di sini kasih titik. Oke. Kemudian usianya 11 tahun, beratnya 35. Ini ya, 35 di sini kasih titik-titik, Mas. Garisnya titik-titik aja tipis. Nah, sampai ini juga ke atas sama sampai ketemu di titik yang sama. Sampai ketemu. Oh, ketemu di sini. Gini ya. Jadi, ketika sudah bertemu titiknya digabungkan. 1, kedua, 2 ketiga, 3 keempat, 4 kelima. Gini ya. Jadi bisa dilihat berat badan Mas Rosid dari tahun ke tahun selalu naik. Ya, selalu naik. Jadi dari usia 7 tahun ke 8 tahun naik tuh berat badannya. 8 tahun ke 9 tahun berat badannya tambah berat. 9 tahun ke 10 tahun semakin berat. 10 tahun sampai 11 tahun tambah gendut, tambah berat gitu ya. Jadi dari data diagram garis ini saja kita bisa menyaksikan bahwa berat badan Mas Rosid mengalami kenaikan ya atau pertambahan atau kenaikan. Baik. Selanjutnya tentang diagram garis, Mister akan kasih contoh satu lagi seolah sudah nongol, sudah muncul di layar kalian. Catatan tinggi badan Meli. Catatan tinggi badan Meli. Ya, selama 5 tahun. Jadi Meli ini selama 5 tahun selalu mencatat tinggi badannya ya. Ketika usia 7 tahun, tinggi badannya 125 cm. Di sini artinya cm di sini adalah semua yang ada di sini satuannya adalah cm, cm. Ya, saya takut ini. Kalau yang di sini satuannya adalah tahun di sini ya. Seperti itu. Nah, ketika 8 tahun tingginya 135 cm. Ketika 9 tahun usianya tingginya 140 cm. Ketika 10 tahun tingginya 145 cm. Ketika 11 tahun tingginya 150 cm. Baik, kita akan merubah bentuk ini akan menjadi diagram garis ya dan muncul di layar kalian. Di situ caranya seperti kayak tadi mirip persis ya. Yang sebelah sini taruh di bagian mendatar. Oke. Kemudian umur tahun ini itu ditulis di sini. Ya. Di sini. Keterangan bahwa ini di sini adalah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, dan 11 tahun. Itu ya. Kemudian untuk yang sebelah sini 125 sampai 150 ini ditulis di sini. Ya. Kemudian tingginya ini adalah ditulis di sini. Oke, ya ditulis di sini. Baik. Ketika kalian menulis ini hati-hati. Kenapa, Mister? Kalian harus tahu dulu berapakah yang paling kecil di antara tabel di sini. Terendah adalah 125, tertinggi adalah 150. Benar ya?
Berarti yang ada di sini itu harus mencakup 125 sampai 150. Ya. Kebetulan di sini ada kelipatan 5, maka di sini Mister menggunakan kelipatan 5. 120, 125, 130, seterusnya sampai 155 tertinggi. Ya. Di sini ada garis yang meliuk-meliuk tadi. Ini mewakili angka 0 sampai 119. Gitu ya. Jadi tidak menulis 0 sampai 119, hanya menyingkat saja biar tidak terlalu panjang ya. Biar tidak terlalu panjang ke sana. Gitu, ya. Kemudian ini juga sama ya, ini mewakili 0 sampai 6 ya. Nanti kalau ditulis 0 sampai 6 dengan jarak sekian-sekian ya, nanti tentu panjangnya nanti overlap, offset sana ya. Offset. Oke. Baik, setelah ini usia 7 tahun itu tingginya berapa? Oh, 7 tahun tingginya adalah 125. Gitu ya. Nah, ini ada kesalahan. Ini kok 20, Mister. Nah, ini yang gambar salah. Harusnya ini di sini. Oke ya, di sini dong. Ininya 7 tahun, 125. Kan 125 ini, betul ya. 8 tahun, 135. Oke, 135. Ini benar ya, ketemunya di sini. 135 dan 8 tahun. Oke. Yang 9 tahun, 140. 140. Oke, benar ini ya. Titiknya di sini ketemu. Kemudian yang 10 tahun, 10 tahun itu ada 45, 145 betul ya di sini ya. Tik. Nah, tak bleng ini ya. Kemudian yang 11 tahun 150 di sini. Oke, benar di sini. Ya. Benar di situ. Baik. Setelah itu semua titiknya dihubungkan. Titik di sini. Nah, yang di garis ini garis. Ini titik dihubungkan. Nah, anggap ini. Artinya kalian bisa melihat bahwa tinggi badan Meli dari usia 7 tahun ke 11 tahun mengalami peningkatan. Ya, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Itu ya, mengalami peningkatan, bukan malah semakin pendek ya, tapi mengalami peningkatan. Ini adalah diagram garis ya, semacam ini. Mudah, simpel insyaallah untuk materi diagram garis. Oke. Cukup itu dari sana untuk materi kita yang pada kali ini. Ya, untuk materi kita hari ini tidak usah terlalu banyak. Insya Allah 3 diagram itu akan kita kuasai dulu hari ini. Dan saatnya kita it's time for question, kan? Waktunya untuk soal yang kalian nanti-nantian dan kalian tunggu-tunggu. Soalnya tidak terlalu banyak, soalnya cukup 3 saja ya. Soalnya 3 saja. Nanti kalian seperti kemarin biasa, kalian nanti di buku tulis, kemudian di foto. Jangan lupa, masih ada yang lupa kan? Namanya ditulis dong di paling atas. Nama, misalkan nih Mas Kevin, nama, nomor absen, kemudian kelas Pak Saifuddin atau Mukusum atau Ruqayyah gitu ya, ditulis. Jadi itu harus ada di atas ya, dan pakai pulpen, pakai pulpen. Kalau gambar boleh pakai pensil, Mister. Khususan gambar grafik, Mister izinkan grafik. Diagram, Mister izinkan pakai pensil yang 2B ya, Mbak ya. Kalau yang enggak 2B nanti enggak kelihatan kalau difoto. Ya pakai 2B dan tolong menggunakan penggaris. Penggaris ya, harus rapi ya. Ini contohnya nih nomor 1 soalnya semacam ini, data peminat olahraga dari ini sekian. Nanti silakan kamu jadikan ini, buatlah diagram batang ya. Dan olahraga apa yang banyak diminati siswa. Nanti insya Allah gampang lah ya, semacam itu. Mudah ini insya Allah ya. Kemudian nomor 1 ada 3 nomor, 3 soal. Ini adalah nomor 2. Ingat di sini ada keterangannya bahwa satu gambar ini mewakili 20 orang. Jadi kalau ini kira-kira ada berapa orang? Tuh 2 ini kamu hitung, kemudian kali 20. Ketemu banyak siswa TK-nya ada berapa, siswa SD ada berapa, SMP SMA ada berapa. Ya. Soal tidak ditulis ya. Kemarin banyak yang tanya soal ditulis atau enggak ya. Soal tidak perlu ditulis. Langsung aja nomor 2A jawabannya ini, 2B ini, 2C ini, gitu aja cukup. Nomor 3 ini adalah soalnya adalah buatlah diagram garis ya. Buatlah diagram garisnya. Diagram garis, kemudian pada umur berapa tahun tinggi badannya mengalami kenaikan paling tinggi. Oke. Berapa tinggi atau panjang bayi saat lahir. Oke. Gitu. Sangat mudah dari Mister Anan. Sepertinya Mister Anan materinya cukup sampai sini ya untuk hari ini. Sepertinya itu. Oke, benar. Insyaallah selesai. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat ilmu dari yang Mister sampaikan ini. Dan silakan kalau ada yang bertanya.